Anda kembali bersama kami. Seharusnya ini sih pertanyaan atau pernyataan dari Bang Erwin tadi, Bang Irwan tadi itu bisa dijawab oleh Gus Jazilul juga karena PDIP, PKB adalah sama-sama menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin saat ini. Tapi mungkin Bang Rifki punya jawabannya, Bang. Apakah tepat menggunakan narasi perubahan dengan tadi saya coba untuk menarik, membumikan makna dari perubahan itu, tapi mungkin Anda bisa jelaskan, bisa menjawab, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Irwan, Bang Rifki? Riz, kalau orang udah nggak suka tuh ya mau kita kerja gimana pun ya susah tuh Riz. Tapi yang jelas di dalam demokrasi elektoral itu tugas kita adalah membuat sebanyak mungkin orang yang mendukung dan memilih kita. Sehingga kemudian kontestasi kita menangi. Dan karena itu survei SMRC itu memberikan indikasi kepada kami PDI Perjuangan dan partai-partai yang bekerja sama dengan kami yang mengusung Mas Ganjar Pranowo nanti pada waktunya, bahwa ceruk kami itu masih cukup luas. Sekarang kalau kita lihat survei yang ada kan kita hampir mendekati 40% elektabilitas Mas Ganjar. Kalau nanti kemudian kita bisa bekerja mengambil ceruknya 20% saja, lalu sisanya kita bagi deh sama Gus Jazilul, kan kira-kira sudah selesai 2024. Kalau punya Bang Irwan itu sudah hampir di atas, sudah mentok itu 19, sekian itu ya 1% lagi lah dibulatin juga nggak apa-apa, Bang Saidiman gitu. Lah ini kalau kita bicara soal ilmiah. Nah kalau kita bicara program, saya kira biarlah para capres, cawapres ke depan akan menyampaikan program-program unggulannya. Tentu basically mereka akan menyampaikan apa yang telah mereka lakukan bagi bangsa ini dan bagaimana proyeksi mereka ke depan. Saya kalau jual Mas Ganjar kan ya wajar, saya marketingnya Mas Ganjar gitu. Ya banyak juga lah prestasi Mas Ganjar. Kalau nggak punya prestasi seperti itu kan nggak mungkin survei di Jawa Tengah itu di atas 75%. Itu hampir semua lembaga survei di Jawa Tengah. Kendati Bang Irwan udah kritik tuh jalan nasional di Jawa Tengah kurang bagus katanya. Berarti yang ngeritik itu ya masih ada 25% lah kayak Bang Irwan yang kurang suka jalan nasionalnya. Tapi yang 75% menunjukkan tingkat kepuasan. Kan kira-kira kalau kita membaca politik kan sesederhana itu sebetulnya. Bahwa kebijakan-kebijakan lain relatif diterima dan relatif didukung. Nah, tugas kami partai-partai politik yang menjadi pengusung calon presiden dan calon wakil presiden ke depan adalah memastikan sejauh mana tingkat keberterimaan itu semakin tinggi yang berkorelasi terhadap elektoral. Kami sekali lagi tidak jumawa, tidak boleh over confidence. Kami akan terus berhati-hati dan bekerja keras untuk memastikan 19 Februari 2024 kader PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo, yang diusung oleh beberapa partai politik, insya Allah akan memenangi Pilpres 2024. Dan dengan itu saya kira kami ingin mengedepankan politik yang bersahabat, politik yang saling merangkul, politik yang saling bergotong royong, karena kita bukan hanya untuk memenangi Pilpresnya dan untuk menyaksikan pelantikan Mas Ganjar jadi presiden, tapi yang paling penting adalah legacy yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi, itu kita pastikan dan kita lanjutkan, dan yang tidak kalah penting lagi konsolidasi nasional tetap kita jaga. Kan bukan tidak mungkin setelah Pilpres nanti walaupun dalam Pilpres ada kemungkinan 2 atau 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, kami bertiga ini kan akan bareng-bareng untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Dan itu saya kira sesuatu yang sudah diberikan contoh oleh PDI Perjuangan bersama-sama partai-partai politik yang lain termasuk dengan PKB selama 10 tahun terakhir. Kami dengan Gus Jazilul itu pernah, dulu Gus Jazilul bersama Pak SBY kan, berbeda dengan kami, lalu kemudian bersama-sama kami lagi. Itulah dinamika demokrasi yang saya kira di atas semua perdebatan yang kita bicarakan ini, kita sebetulnya ingin memberikan legacy terbaik untuk bangsa ini. Oke, Gus Jazilul, kalau Anda diminta untuk menanggapi narasi perubahan yang disampaikan oleh Bang Irwan mewakili koalisi perubahan, Anda punya jawaban apa sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin? Ya tentu kami mengapresiasi saja kritik, ide gitu. Tapi saya belum membaca seutuhnya apa yang dimaksud dengan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan itu kira-kira ingin berbeda dengan Pak Jokowi, itu aja. Padahal Pak Jokowi itu sudah membuat satu perubahan besar, yaitu memindah ibu kota. Rencana pemindahan ibu kota. Itu tidak pernah juga dikritik atau mau saya pindah lagi nih ke Jakarta, nggak juga. Nah kalau
ide besar perubahan yang itu programnya dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian yang menyebut koalisi perubahan tetap menuju arah ke sana, ya nggak ada perubahan apa-apa, kecuali ngomong ke publik bahwa undang-undang tentang EKN akan saya koreksi, itu berubah. Itu satu. Yang kedua yang menonjol dari Pak Jokowi memang infrastruktur. Apa yang disampaikan oleh teman-teman perubahan itu hanya memindahkan saja. Kira-kira begini, Pak Jokowi jangan bangun tol aja, jalan nasional, jalan daerah. Idenya sama. Nggak ada sesuatu yang berubah. Hanya pindahkan lokasi Ya, aja. Bang Irwan, ya Bang Irwan. Untuk itu, maka apa yang posisi Pak Prabowo yang menurut saya pas. Oke, Kaitannya? lanjutkan. Oke, berubah, mana yang perlu dirubah. Makanya apa yang dipotret oleh Pak Saidiman ini, posisi yang aman, posisi Pak Prabowo. Bang Irwan, kita dengarkan Bang Irwan. Kan kepuasan publik menurun, maka yang untung koalisinya Pak Irwan. Kan itu. Kalau naik, tadi katanya Pak Ganjar kok, Gus. Jadi gini. Ya, Bang Irwan. Yang ada aja. Ya. Oke, gantian ya ke Bang Irwan ya, Gus. Pak Prabowo. Ya. Itu Kami membaca kepuasan. Dia diterima. Nih, Bang Irwan udah nunjuk-nunjuk jam, Gus Jazilul katanya udah mau habis, benar ini sudah mau habis juga durasi kita. Jadi kita dengarkan dulu tanggapan Gus Jazilul dan Bang Rifki. Kenapa Bang Irwan? Iya makanya bukan di DPR aja nih tadi mati mic, di sini juga tadi sempat mati mic, diberi waktu lah dikit kan. Jadi sekarang Bang Irwan 80%, kepuasan publik 80% itu kepuasan Jokowi gitu, bukan per sektor. Contohnya tadi dibicara mengenai infrastruktur. Ini masyarakat itu kesal banget kalau tanyain seluruh kepala daerah itu marah-marah tuh. Bahkan ada tuh yang bilang apa nggak sopan tuh sama Menteri Keuangan karena bicara transfer keuangan daerah yang kurang. Memang beda. Contohnya Pak Jokowi dalam sisi infrastruktur, prioritasnya selama ini membangun jalan berbayar untuk rakyat. Lebih panjang jalan tol yang dia bangun 8 tahun ini dibanding jalan nasional, jalan provinsi dan juga jalan kabupaten. Bang Irwan terus dari mana tingkat kepuasan dengan data yang ditunjukkan oleh banyak lembaga survei? Semua lembaga survei menunjukkan di atas 70%. Apa kemudian mengada-ngada para responden atau ya cenayang saja? Kan enggak juga. Ada tolok ukur dari mereka, Bang Irwan? Makanya di awal tadi saya bilang alhamdulillah disyukuri angka-angka dari Bang Saidiman itu kita syukuri, itu bagian daripada survei juga. Tapi kami punya survei-survei sendiri, punya ada juga data-data kualitatif kami yang meyakini bahwa memang Anies Baswedan ini punya potensi kemenangan yang tinggi. Makanya Pak Jokowi meskipun paling bontot ya, paling bontot ya di antara kalau dispesifikan ketiga bakal capres ya. Ya jelas satu-satunya punya karakter perubahan. Ya, makanya tuh. Satu-satunya tapi marginnya hampir 20% dibanding dengan Pak Ganjar, belasan persen dibanding Pak Prabowo. Bicara kepuasan publik contohnya 75% Pak Ganjar, tapi kan hasil pilkadanya 75% apa? Faktanya kan hampir kalah, padahal udah mau 2 periode. Jadi nggak semerta-merta seperti itu hasil survei. Seolah-olah hasil misalnya SMRC. Tapi juga hasil surveinya Bang Saidiman tadi yang menunjukkan 20% saja yang tidak puas kepada Pak Jokowi karena 80% yang puas kepada Pak Jokowi. Itu hampir sama angkanya dengan perolehan suara Pak Anies 19,7%. Tadi kata Bang Rifki dibulatin aja itu. Jadi ini semua yang nggak suka sama Pak Jokowi 20% pindah ke Pak Anies itu ya 19,7% dan kata Mas Saidiman nggak akan melebar lagi dari situ kecuali terjadi apa-apa. Kadang-kadang kan ada inkonsistensi, contohnya yang saya kasih tahu ya. Jumlah pengusung koalisi perubahan persatuan itu 28,38% gitu ya. Nah, kita memang tidak akan semua 28 ini memilih Pak Anies. Mungkin ada yang lain yang akan memilih calon lain. Tetapi di partai lain juga seperti itu gitu loh. Jadi tidak mungkin kemudian angka 19,7% itu hal yang real yang terjadi dirasakan oleh masyarakat. Kami justru ya data-data kami saat ini bahwa Pak Anies sudah insya Allah ya melenggang di Pilpres 2024 pertama koalisinya sudah kokoh 28,38%. Kemudian alhamdulillah data kami elektabilitas beliau terus meningkat, terus diterima oleh masyarakat dan insya Allah nanti pasca ada cawapresnya, wow
Nah, itu kata narasi yang sama juga kalau saya masih punya waktu Merauke. pasti disampaikan Bang Rifki, disampaikan juga Gus Jazilul karena masing-masing ya PDIP punya golden ticket. Semuanya Gus Jazilul insya Allah. bersama Gerindra sudah memenuhi presidential threshold juga. Nanti kita undang lagi Bang Irwan dengan komposisi ini mungkin bicara lebih dalam mengenai visi misi masing-masing capres karena banyak pihak yang mendorong kita untuk bicara lebih substantif apa masalah bangsa dan apakah sosok-sosok baca pres yang sudah ada saat ini mampu menjadi jawaban dari permasalahan bangsa. Terima kasih Bang Rifki, Gus Jazilul, Bang Irwan mungkin besok nggak ada kesalahan audio lagi dan Bang Mas Saidiman, terima kasih saya sudah salah-salah dia jemput namanya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Kita jumpa lagi besok ya. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.